Eh, halo. Apa kabar semua? Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen di pertemuan 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abi Rohim. Saya dari kelas 01 SAKE 005, jurusan akuntansi. NIM saya 2010 11 2013 18. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi pada umumnya memiliki 4 karakteristik. Pertama adalah tujuan, yang kedua ada sistem dan prosedur, yang ketiga ada struktur, yang keempat ada kumpulan orang. Secara spesifik, organisasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisnis. Antara lain, 1. Organisasi mengubah kehidupan masyarakat. Yang kedua, organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Yang ketiga, organisasi menawarkan karir. Yang keempat, organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Kali ini, saya akan menjelaskan pengertian manajemen menurut beberapa penulis. Yang pertama adalah Harold Scott and Cheryl O'Donnell. Manajemen adalah suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Yang kedua adalah dari R. Terry. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah James F. Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi merupakan bagian terpenting dari manajemen. Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sebaliknya, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Manajemen juga diartikan sebagai istilah atau sebutan, sehingga dengan istilah tersebut, masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. 1. Manajemen sebagai proses kegiatan. Yang kedua, manajemen sebagai ilmu dan seni. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Yang keempat, manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Berikutnya, saya akan menjelaskan proses dan fungsi manajemen. Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang kedua itu adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses perintah, alokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Fungsi yang ketiga itu pengarahan. Arahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian yang dimaksud adalah untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah dengan rencana sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang manajemen. Manajemen sangatlah luas, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa manajemen memiliki kedekatan dalam aspek kehidupan manusia dan bisnis. Bidang manajemen sebagai berikut. Pertama itu adalah bidang pemasaran. Bidang pemasaran merupakan salah satu terpenting dalam kegiatan bisnis. 4 aspek utama yang dikaji dalam bidang pemasaran adalah perencanaan produk, menentukan harga, mengembangkan periklanan, memilih saluran distribusi. Kedua adalah bidang operasional. Bidang operasional adalah suatu bidang yang ada di dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi pelanggarannya proses produksi. Yang ketiga itu ada bidang keuangan. Bidang keuangan juga merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan, yang menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Tugas utama bidang keuangan adalah cari sumber pendanaan dan pengalokasian dana diperoleh. Keempat adalah bidang sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan,
dan mempertahankan tenaga perusahaan yang berbakat dan bersemangat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajer dan tanggung jawab. Manajer akan melakukan kegiatannya dengan baik dalam bertanggung jawab serta kapasitas yang berbeda-beda. Menurut tingkatannya, manajer dapat dibedakan menjadi 3. Pertama yaitu top manager atau manajer puncak. Manajer bertanggung jawab kepada perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka adalah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum. Adalah middle manager atau manajer media. Seorang middle manager adalah mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mereka akan melaporkan pekerjaannya kepada yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah first line manager atau manajer bawah. Manajer bawah merupakan tingkatan yang paling rendah satu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Sebutan lain untuk first line manager adalah supervisor, kepala departemen, dan mandor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan-keterampilan manajemen. Maksud dengan keterampilan adalah kemampuan untuk menjemahkan pengetahuan dalam praktik sehingga terdapat tujuan yang diinginkan. Robert L. Katz mengelompokkan keterampilan dasar manajemen tersebut. 3 antara lain. Pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan kemampuan menggunakan keahlian khusus melakukan tugas tertentu. Seorang akuntan, insinyur, dan ahli komputer adalah orang yang memiliki keahlian teknis. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk manajer yang berada di posisi paling bawah. Kedua adalah keterampilan kemanusiaan. Kemampuan bekerja bersama dengan orang lain disebut hubungan skill. Keterampilan muncul dalam bentuk kepercayaan diri, kelihatan secara tulus dalam hubungan interpersonal. Ketiga adalah keterampilan konseptual. Akhirnya, semua manajer punya kemampuan untuk melihat situasi secara luas, mampu memecahkan persoalan yang akan memberikan manfaat bagi yang perlu diperhatikan. Makin tinggi tingkatan manajer dalam organisasi, semakin banyak permasalahan rumit yang mempunyai implikasi jangka panjang yang akan mereka hadapi. Mana yang relatif tergantung pada tipe organisasi, manajer, fungsi yang sedang digunakan, dan fungsi yang sedang dilaksanakan. Keterampilan harus dimiliki oleh seorang manajer saja untuk tingkatan manajemen yang berbeda. Berbeda pula artinya atas kebutuhan keterampilan tersebut. Jadi yang saya dapat jelaskan, maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.